Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Dalam pertemuan, keduanya membahas soal isu politik hingga undangan untuk menghadiri Kongres Partai Gerindra. Pertemuan antara Jokowi dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Dalam pertemuan, keduanya membahas soal kondisi politik dan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Sementara ditanya soal peluang Jokowi masuk ke Gerindra, Muzani tak banyak berkomentar, namun menegaskan akan mengundang Jokowi untuk hadir dalam Kongres Partai Gerindra. Beliau masuk, Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra nggak sih, Pak? Beliau merasa bahwa masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara, dan beliau minta agar itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara, dan kami paham itu semua. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Mengundang Pak? Nanti kami akan sampaikan kepada beliau. Ya, tadi saya dengan Bapak Ketua MPR, sekaligus Bapak Sekjen Partai Gerindra, berbicara mengenai segala hal, tapi yang ringan-ringan ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, tapi kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal kabar bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Partai Golkar. Ia pun mempertanyakan dari mana informasi Jokowi bergabung ke Partai Golkar diperoleh. Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut jika belum ada komunikasi atau ajakan Partai Golkar untuk Jokowi bergabung. Sarmuji menyayangkan pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan dilakukan setelah dirinya tak lagi jadi presiden. Katanya Jokowi dapat jabatan khusus nanti, itu gimana tawarannya, Pak? Dapat informasi dari mana? Enggak katanya. Oh, jangan pakai katanya terus nanya saya, mohon maaf ya. Sampai sekarang belum ada pembicaraan yang khusus mengarah Pak Jokowi masuk ke dalam Golkar ya. Sebenarnya kalau Pak Jokowi ini dipecat PDIP waktu jadi presiden, sebenarnya lebih enak buat Golkar ini. Sayangnya karena masih lebih berpengaruh ya. Iya, sayangnya dipecatnya ini setelah nggak jadi presiden gitu. Jadi tapi saya bisa sampaikan sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang Pak Jokowi masuk ke dalam Partai Golkar. Partai Gerindra berulang kali menegaskan terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini disampaikan langsung Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Jokowi usai menjamu di kediamannya. Namun Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo belum menjawab ajakan untuk bergabung dengan Partai Gerindra dari Prabowo Subianto. Mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke Partai Gerindra? Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Usai keanggotaannya di PDIP dinyatakan berakhir, Jokowi tak menjelaskan secara gamblang apakah ia terafiliasi dengan parpol tertentu, termasuk soal gabung ke Golkar. Jokowi bilang memang ada pembicaraan, tapi ketika ditanya apakah ini menyinggung juga soal rencananya bergabung dengan partai tersebut, Jokowi kembali mengatakan belum ke arah sana. Bapak nanti mau masuk ke sana? Ya, semua partai kan terbuka. Mungkin sudah ada rencana atau planning? Belum. Termasuk dengan Golkar, Pak? Belum. Kemarin Golkar mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran anggota kehormatan di Golkar. Apakah sudah ada komunikasi soal ini? Ya, komunikasi ada tapi belum. Artinya Pak Jokowi masih menyiapkan untuk menimbang mau masuk partai di mana gitu? Ya, masih partai perorangan.
Sejumlah partai seperti PAN telah membuka diri untuk Jokowi bergabung sebagai kader partai tersebut. Tawaran ini menyusul keputusan PDI Perjuangan yang mencabut status keanggotaan Jokowi di PDIP. Tak hanya Jokowi, status keanggotaan anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution pun juga telah berakhir di PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. Partai politik mengatakan terbuka bagi Jokowi untuk bergabung. Namun parpol hingga kini menyebut belum ada komunikasi intens dengan Jokowi untuk bergabung. Sementara Jokowi mengaku juga belum memutuskan untuk bergabung dengan parpol tertentu. Lantas bagaimana manuver Jokowi setelah tak lagi di PDI Perjuangan? Dan apakah parpol dan Jokowi saling tunggu untuk mendapat bargaining politik? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Sore, Toto. Saya mau ke Mas Toto dulu. Mas Toto, yang paling baru kan Pak Jokowi ketemu sama Sekjen Gerindra. Padahal ketemu sama Pak Prabowo juga belum begitu lama. Ini apa yang bisa dibaca? Apakah menguatkan sinyal Pak Jokowi milih Gerindra? Kalau membaca beritanya sebenarnya kan yang datang adalah Bang Ahmad Muzani dan memang ada keperluan untuk kemudian mengundang Pak Jokowi dalam acara Kongres Gerindra. Saya jadi belum melihat sebuah pemberitaan yang menunjukkan bahwa ini terkait misalnya dengan akan masuknya Pak Jokowi ke Gerindra. Dan kalau saya menduga-duga, andai kata kita berspekulasi bahwa Pak Jokowi akan masuk Gerindra atau partai yang lain, menurut saya pilihan yang paling tepat pun bukan Gerindra. Karena di situ ada Pak Prabowo, tidak boleh dan tidak nyaman pasti konstituen atau pemimpin besar ketika ada dua matahari kembar, tanda kutip ya. Biar bagaimanapun Pak Jokowi walaupun mantan presiden ketika masuk ke dalam Gerindra, dia hanya akan jadi orang kedua. Dan apakah kemudian Golkar juga tepat untuk dimasuki oleh Pak Jokowi? Saya lebih melihat bahwa katakanlah bahwa Pak Jokowi merasa perlu untuk berpartai, menurut saya paling tepat adalah Pak Jokowi membuat partai sendiri. Karena ketika kita melihat sosok seperti SBY, Megawati, lalu kemudian Pak Prabowo, sosok-sosok yang menjadi presiden, levelnya jangan kemudian nemplok tiba-tiba hanya menjadi anggota partai tertentu atau pimpinan partai tertentu. Dia harus mengembangkan ideologi yang dimilikinya, visinya, pola pikir yang mengenai bernegara dari nol melalui sebuah partai. Itu yang terjadi dengan SBY dan Demokrat, Prabowo dengan Gerindra, Ibu Megawati dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau saya pribadi ditanya, menurut saya harusnya legasi Jokowi itu diingat bukan dengan langkah berpolitik praktisnya, bukan dengan masuk partai apa, tapi dengan kerjanya yang sudah dilakukan, entah infrastruktur, entah kemudian reformasi birokrasi, atau IKN kalau memang betul-betul berhasil dan tidak menjadi proyek mangkrak. Oke, saya ke Bung Noel. Bung Noel, nah tapi kalau Pak Jokowi sendiri kan katanya udah komunikasi sama Golkar, udah ketemu juga sama Gerindra, PAN juga mau memberi karpet biru. Sebenarnya tapi Pak Jokowi itu condongnya mau kemana sih? Atau ya kata Mas Toto, mau bikin partai sendiri? Soal mau bikin partai, kemudian dia mau di partai manapun kan itu hak politik dia yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian ada Gerindra, kemudian ada PAN, ada Golkar membuat karpet merah. Itu artinya Jokowi masih punya magnet politik yang begitu luar biasa. Jarang mantan presiden itu sebegitu kuatnya magnet politiknya ya. Baru kali ini kita mantan presiden yang begitu dimusuhin, dibenci, dimulyono-mulyonoin, dikodok-jokodokin, difitnah-fitnah, dihina-hina. Tapi justru malah beberapa partai besar membuka karpet merah. Artinya apa? Jokowi itu benar-benar masih punya magnet tersendiri lah secara politik dan begitu juga menjadi daya tarik untuk rakyat ya. Dia dicintai begitu banyak rakyat karena berkali-kali saya ketika ketemu rakyat malah mereka merindukan Pak Jokowi. Biasanya orang yang baru lengser itu benar-benar memori publik itu penuh dengan kebencian. Ini enggak, malah senang dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa Partai Gerindra buka karpet merah, kemudian Partai Golkar, kemudian juga partai pada beberapa partai? Karena Pak Jokowi memang masih dicintai dan saya yakin sekali kenapa partai begitu terbuka secara politik. Karena Pak Jokowi tidak punya dosa politik. Apalagi kita lihat banyak gagasan-gagasan Pak Jokowi yang begitu genuine, yang
diterima oleh publik dan bangsa ini terkait misalnya legacy dia tentang Bung Noel. kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang lainnya yang Oke, Bung Noel, tapi kalau misalnya kita juga kan tadi dikhawatirkan kalau seorang Pak Jokowi yang tadi Anda sebutkan juga masih punya magnet politik, kemudian masuk ke sebuah partai politik yang juga sudah punya sosok ketua umum. Apakah ada kekhawatiran juga nanti akan ada matahari kembar? Tanggapan Anda seperti apa? Jokowi kalau masuk pun partai, dia tidak mungkin bicara tentang matahari kembar, apalagi bicara tentang pencalonan beliau presiden ke depan. Yang dibicarakan gagasan. Jokowi itu masih banyak gagasan di kepalanya. Beliau ini masih punya gagasan yang saya lihat ketika partai memungkinkan menjalankan gagasannya kan nggak masalah. Karena kita masih melihat partai itu kan terkadang ingin memiliki sosok daya yang bisa menambah elektoralnya. Nah, Pak Jokowi itu punya gagasan. Dampak dari gagasan Pak Jokowi ini pasti bisa menambah elektoral partai. Makanya kita lihat ya Pak Jokowi itu jadi rebutan lah ya. Kemudian orang mau seperti apa itu terserah. Itu yang pasti Pak Jokowi itu sosok negarawan yang hari ini kita lihat mewariskan daya pikir pemimpin seperti Pak Presiden Prabowo ya, bagaimana beliau punya pengalaman dekat dengan Pak Jokowi saat menjadi Menhan. Oke, tadi kan Anda juga punya daya elektoral, bisa meningkatkan daya elektoral dari partai politik. Nah, Mas Toto, kalau Anda melihatnya, itu kan tadi yang diyakini oleh Bung Noel. Tapi kalau dari sisi Pak Jokowi sendiri, kepentingannya untuk gerilya ketemu parpol dan mungkin bisa jadi bagian dari partai politik apa, Mas Toto? Iya, kalau saya termasuk yang saya pendukung Jokowi 2014, 2019, dan ketika berbicara mengenai gagasan besar yang dimiliki Jokowi, sama seperti pemimpin besar lain, ya biarkan legasinya itu dilihat dalam buah kerjanya. Kan menjadikan Jokowi juru kampanye, bukan harus mendorong-dorong anaknya kemudian untuk berpolitik praktis, baru kemudian kita bisa mengklaim bahwa gagasannya bisa diteruskan. Ini yang menurut saya malah kemudian membuat Pak Jokowi ada dalam posisi yang downgrade kalau diposisikan seperti itu. Jadi ketika berbicara mengenai gagasan besar Jokowi, ambil gagasan apa tentang infrastruktur, ambil gagasan Pak Jokowi apa tentang deregulasi dan debirokratisasi. Bukan kemudian mempingpong Jokowi atau keluarganya harus masuk dan berebutan lebih baik masuk di partai saya dibanding partai Anda. Itu yang menurut saya kenapa kesimpulan akhir tadi yang statement saya sebutkan pertama adalah kalau saya tetap merasa paling ideal Pak Jokowi tidak masuk ke partai manapun. Dan kalau kita melihat presiden-presiden Amerika Serikat yang sudah pensiun, apakah menghabiskan waktunya lebih banyak berpolitik praktis di partainya? Tidak. Dia kemudian malah melanglang buana, jadi pembicara di level global, di level internasional, berbicara mengenai gagasan terkait dengan apa yang sudah dilakukannya. Baru kita bisa berbicara pada titik itu seorang mantan presiden itu bisa mengupgrade levelnya lebih dari sekedar pemain politik praktis. Saya sih berharap seperti itu. Oke, dari Bung Noel sendiri, kalau sejauh yang Anda tahu sebenarnya kepentingan Pak Jokowi untuk gerilya ketemu sama parpol-parpol setelah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan apa sih, Bung Noel? Saya melihat ada suatu pesan lah ya, pesan politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya saya ini adalah sosok yang hari ini bisa diterima dimanapun. Kalaupun saya dihina, dibuang, kemudian dikeluarkan, di kick off oleh PDIP, masih banyak rakyat yang menerima dia melalui partai. Artinya saya melihatnya ya nggak masalah Pak Jokowi mau dibuang dari partai, tapi cinta rakyat ke Pak Jokowi itu ya masih luar biasa termanifestasi dengan keinginan partai menerima beliau, membuka pintu selebar-lebarnya dengan karpet merahnya, kayak begitu kira-kira. Tapi kalau sekarang itu posisinya kan partai politik bilang terbuka, tapi memang ada yang jemput bola nggak ke Pak Jokowi mengundang? Atau justru Pak Jokowi sebenarnya kode-kode juga mau masuk ke partai itu, Bung Noel? Yang pertama-tama yang udah pasti pernyataan Pak Presiden Prabowo ya sebagai pimpinan partai di Gerindra, dia menyampaikan ya sangat terbuka untuk Pak Jokowi. Tapi kan tidak memaksa juga bilangnya Bung Noel. Ya nggak mungkin memaksa karena kan itu hak politiknya Pak Jokowi. Begitu juga Golkar dan PAN.
Masa dipaksa? Makanya orang kan berpolemik hari ini, wah Pak Jokowi masuk partai ini, masuk partai apa, membuat partai. Nanti saya juga mau bikin partai Jokowi Mania. Itu. Oke. Nah itu saya setuju tuh. Jangan nanggung. Iya. Jadi tadi, kalau kita lihat ke belakangnya, apakah SBY tidak berpartai, Prabowo berpartai, Megawati berpartai, itu 3 contoh mantan presiden. Tetapi ketiga-tiganya itu membangun partai bahkan sebelum menjadi presiden. Jadi kalau betul bicaranya dalam konteks gagasan besar, saya berharap Jokowi sekalian bikin partai. Atau kemudian masuk ke PSI. Karena memang dari awal PSI mengklaim bahwa partai ini adalah partainya Jokowi. Dan ideologinya adalah Jokowisme. Dan Pak Jokowi harus bisa membuktikan bahwa memang magnet politiknya besar seperti tadi Bang Noel sebutkan. Karena terbukti ketika menjual Jokowisme, ternyata PSI 2 kali mencoba dan tidak lolos di parlemen. Jadi, kalaupun ada uji coba eksperimen politik, menurut saya sekalian masuk saja di PSI. Atau lebih ideal membangun partai baru. Walaupun menurut saya idealnya Pak Jokowi tidak masuk di level politik praktis seperti itu. Nah, Bung Noel, kenapa tuh Pak Jokowi nggak ke PSI aja kalau gitu? Ya gini, ngapain juga masuk PSI, ngapain juga masuk misal partai-partai lain. Ini kan orang coba ingin melihat langkah-langkah politik Pak Jokowi kan, ya kemana. Makanya Jokowi ini tetap menjadi sesuatu lah ya, udah dihina, difitnah, diapain, ya tetap aja dia tetap menjadi magnet politik dan magnet berita, yang kemanapun langkahnya dia menjadi tetap publik melihat mau kemana sih Pak Jokowi duduk jadi berita, Jokowi ngapain dia jadi berita, ya artinya kita lihat ya publik masih ada respek politik Pak Jokowi itu masih tinggi. Makanya kita lihat kita sih senang ya melihat langkah-langkah Pak Jokowi diskusi kemana-mana. Diskusi aja orang langsung mentafsirkan bahwa dia mau masuk partai A, partai B. Ini kan yang coba menjadi persoalan itu ketika Pak Jokowi menemui semua partai, masa kita mau jadi tiran sih buat langkah-langkah politik orang gitu, membatasi, lantas langsung mengambil sebuah kesimpulan. Ya bebas kan kita bicara tentang demokrasi, sepakat tentang demokrasi, ya sudah, sepakat juga dengan pilihan-pilihan politiknya. Karena gini, ketika seseorang punya gagasan, kemudian gagasan politiknya harus membutuhkan partai, lewat partai, ya memang begitu, ya masuknya partai. Kan juga tidak bisa juga kita salahkan, karena memang setiap pilihan-pilihan politik dan langkah-langkah politik itu kan dilindungi oleh undang-undang. Kenapa kita harus menjadi tiran buat seseorang ketika dia mengambil pilihan-pilihan politiknya? Saya rasa seperti itu. Oke, nah saya mau balik lagi ke Mas Toto tadi soal banyaknya yang membuka pintu untuk Pak Jokowi. Tapi kan membuka pintu terbuka tapi kayaknya nggak ada yang ngotot juga, nggak ada yang maksa nih biar Pak Jokowi masuk. Sebenarnya masih sama-sama jual mahal, lagi nyiapin bargaining power atau apa? Singkat saja Mas Toto. Saya nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi, apakah Jokowi yang atau partai-partai yang kira-kira kalau menerjemahkan bahasa lebih mudah kan itu pertanyaan Mbak kan. Tapi balik lagi, oke kita sepakat deh banyak yang mencintai Jokowi. Oleh karena itu bahaslah gagasannya dari legasi apa yang pernah dia bangun. Bangun pro dan kontra di situ sehingga gagasannya bisa diteruskan, disempurnakan. Bukan memposisikan seorang Jokowi menjadi seorang endorser. Apa bedanya beliau kemudian dengan Raffi Ahmad? Kalau diposisikan gagasan besarnya baru bisa terwujudkan kalau dia kemudian masuk partai, lalu kemudian dari partai kuning ke partai oranye, ke partai biru, ke partai hijau. Dalam konteks itu, balik lagi, menurut saya malah pihak-pihak yang mendorong seperti itu mendowngrade seseorang yang levelnya sudah di atas sebatas pemain politik praktis karena dia pernah jadi kepala negara. Oke, baik. Mas Yunarto Wijaya dan juga Bung Noel, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Thank you, Om Noel. Selamat kerja, Wamen. Tetap